Selamat sore, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini, hari Kamis. Kita hari ini akan belajar mengenai Sodom dan Gomora. Bagaimana kota ini dihancurkan dan bagaimana Lot diselamatkan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, doa malaikat Tuhan lebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, seperti yang saya sampaikan pada pengantar tadi, hari ini kita akan belajar mengenai Sodom dan Gomora. Hal yang sangat terkenal sampai sekarang. Juga bagaimana Lot diselamatkan. Teks kitab sucinya cukup panjang, maka saya tidak akan membahas semuanya hari ini. Jadi hari ini kita akan lihat pada dua bagian pertama, yaitu utusan-utusan Tuhan yang dulu menjadi tamu Abraham, sekarang menjadi tamu Lot. Lalu bagaimana orang-orang Sodom itu merencanakan kejahatan. Dari situ kita tahu mengapa mereka dihancurkan, dihukum oleh Tuhan, karena memang mereka jahat. Mari kita lihat dulu teks bagian pertama, yaitu utusan Tuhan itu menjadi tamunya Lot. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan, Tuan, silakan singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, gambaran penerimaan tamu yang kita dengar hari ini mirip dengan penerimaan tamu yang kita dengar kemarin ketika Abraham menerima tamu. Hanya di sini dikatakan bahwa utusan-utusan Tuhan itu sampai di Sodom ketika hari sudah hampir petang. Dikatakan waktu petang, ayat 1a. Harus diakui bahwa perjalanan ini sangat cepat. Karena mereka meninggalkan Abraham kemarin, kemudian sampai di sini tidak sampai 1 hari. Ya, inilah pandainya pencerita mengungkapkan kisahnya. Jadi kalau dikatakan siang hari atau apa,
Loh kok sama, kemarin juga siang hari, tengah hari bolong sampai di tempat Abraham. Sekarang waktu petang. Padahal kita kemarin tahu bahwa di tempat Abraham menyiapkan banyak hal. Menyembelih sapi, menyembelih domba, menghidangkan, dan seterusnya. Lalu juga selain itu, Abraham masih bercakap-cakap, bertanya jawab tentang permintaannya, apakah Tuhan akan menghancurkan kota atau tidak. Tetapi penjelasan waktu petang di sini mungkin saja memang hanya dipakai sebagai keterangan. Karena sekarang kita lihat realitasnya ya. Abraham itu di Hebron. Hebron dengan Sodom jaraknya itu kurang lebih 70 km. Dikatakan mereka jalan kaki kan. Lalu bukan jalan yang rata. Jadi perbedaan ketinggiannya itu bisa 1.300. Jadi ada jalan naik turunnya begitu. Bukan jalan yang rata. Lewat padang gurun, lembah, jurang, susah sekali. Jadi kalau kemarin baru saja makan siang di tempatnya Abraham, lalu sorenya sampai di tempatnya Lot di Sodom, itu sangat cepat. Maka mungkin keterangan waktu petang ini hanya sebagai keterangan waktu saja, bahwa situasinya sudah petang. Diceritakan bahwa Lot sedang duduk di gerbang kota. Mengapa dia duduk di sana? Mengapa dia tidak di rumah? Wong dia punya rumah. Para saudari dan saudara terkasih, gerbang kota ini itu boleh dikatakan seperti pusat kota begitu. Di mana seluruh aktivitas itu dilakukan di sana, jual beli, bahkan sampai juga pengadilan pun di sana. Nah, orang asing biasanya akan datang kalau dia harus lewat kota itu, mereka menunggu di sana. Menunggu kalau misalnya ada yang mengundang untuk masuk, mengundang untuk menginap di rumah mereka. Kalau nggak ada orang yang mengundang, ya mereka tidur di tanah lapang di situ. Jadi memang di situ berkumpul banyak orang. Jadi Lot tidak sendirian melamun, enggak. Banyak orang di sana. Nah, Lot langsung mengenali tamu-tamu ini. Dan dia langsung mengundang dengan sangat ramah dan hormat. Tetapi tamu-tamu ini berbeda dengan ketika mereka langsung mengiyakan undangannya Abraham. Sekarang mereka menolak dengan halus. Tetapi Lot ngotot meminta mereka ke rumah, mampir untuk tinggal malam itu di rumahnya. Dan tamu-tamu itu pun yang tadi dikatakan adalah malaikat menerima tawaran dari Lot. Tadi kan saya katakan, Lot itu tidak sendirian di gerbang kota. Karena gerbang kota itu seperti ya pusat kota. Ketika dia mengundang tamu ke rumahnya, banyak orang yang melihatnya. Apakah reaksi mereka? Mari kita dengarkan teksnya. Reaksi orang-orang itu dan rencana jahat mereka. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu. Tetapi pintu ditutupnya di belakangnya dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka
seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, "Enyahlah!" Lalu mereka berkata, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu rumah. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Saudari dan saudara terkasih, ketenangan malam hari di kota Sodom itu tiba-tiba pecah. Dipecahkan oleh kegaduhan yang luar biasa. Penulis kitab suci ini begitu hebat bercerita. Semua laki-laki kota itu datang, baik kecil, muda maupun dewasa. Seluruh kota, mereka datang mengepung rumah Lot. Satu tujuannya, agar tamu-tamu itu diserahkan untuk mereka pakai. Apa artinya mereka pakai? Mungkin mau melakukan hubungan seksual secara homoseksual. Ini sebuah tindakan yang merendahkan harkat derajat tamu. Dan di sini juga menggambarkan betapa berdosanya orang-orang Sodom. Lalu kemudian kita mengenal tindakan seperti itu disebut sodomi dari kota Sodom ini. Nah, Lot merasa bahwa dia harus melindungi tamunya. Maka dia keluar. Dia menghadapi bahaya besar. Tapi dia ambil risiko itu. Dia menyebut orang-orang itu sebagai saudara. Menjelaskan kepada mereka bahwa menghormati tamu, melindunginya, itu adalah sebuah kehormatan yang amat tinggi. Bahkan nilainya begitu luhur. Dari mana kita tahu bahwa nilai menyelamatkan dan melindungi tamu itu sangat luhur? Dari ungkapan Lot bahwa ia rela memberikan 2 anak gadisnya untuk mereka pakai, untuk mereka perlakukan menurut kehendak mereka yang mereka pandang baik. Ironi, mengapa? Mereka sudah buta hati, buta mata, mereka sudah kalap. Bagaimana mereka bisa melihat sesuatu yang baik? Tapi Lot rela, barter istilahnya, untuk melindungi tamu. Kemudian orang-orang ini yang sudah kalap begitu ya, mereka tahu Lot ini bukan asli orang kota Sodom. Maka dia menggunakan kekerasan, mengancam dan hendak menganiaya Lot juga. Lalu di situ yang tamunya yang tadi dilindungi Lot sekarang intervensi, menyelamatkan Lot, menarik Lot masuk ke dalam rumah, dan orang-orang itu dibutakan matanya. Nah, kisah Allah membutakan orang-orang ini terjadi beberapa kali. Ada kisah juga ketika Nabi Elisa minta tolong Tuhan agar orang-orang Aram yang juga menyerangnya itu dibutakan matanya. Nah, saudari dan saudara terkasih, kekalapan hati orang-orang Sodom itu kerap kali terjadi di mana-mana. Ketika kerumunan massa makin besar, lalu ada pemimpin yang menggunakan pengeras suara atau menyerukan sesuatu tindakan yang di luar nalar pun kerap kali itu dilakukan. Meskipun juga ada bahaya, mereka tidak takut. Di mana-mana kerap itu, bukan hanya dulu pada zaman Lot ini, pada zaman Sodom dan Gomora dihancurkan, pada zaman sekarang pun kita
baru saja melihat kerumunan massa tanda kutip bodoh ini, yang mereka bahkan tidak takut ketika sedang ada malapetaka COVID seperti ini. Dan mereka seperti buta matanya, buta hatinya. Mereka bukan hanya menggunakan kekerasan, tapi mereka juga membenarkan diri. Merekalah yang benar, orang lain salah. Itu kerap ada, bahkan sampai sekarang. Nah, saudari dan saudara terkasih, saya tidak akan melanjutkan lebih jauh karena nanti akan sangat panjang. Baiklah, kita berhenti sampai di sini. Lalu besok kita akan lihat bagaimana Lot itu diselamatkan oleh malaikat ini. Lalu bagaimana kemudian kota itu dihancurkan dan bagaimana reaksinya Abraham. Renungannya juga akan diberikan besok. Hari ini cukuplah kita melihat bagaimana berbahayanya kerumunan yang tanpa akal. Orang yang marah-marah, yang mengagungkan kekerasan dan membenarkan diri, sangat berbahaya, bahkan sampai sekarang. Semoga kita dijauhkan dari sikap-sikap seperti itu. Tuhan memberkati, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.